Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat Rayon 2 yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk saya boleh membagikan firman Tuhan pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka di Lukas 24 ayat 13 sampai yang ke-16. Lukas 24 ayat 13 berkata demikian. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Mari kita loncat ke ayat 30 dari Lukas 24 ini. Lukas 24 ayat 30 sampai 33. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Pak, Bu, Saudara, di Lukas 24 ini menceritakan bagaimana ada 2 orang dari murid Yesus yang salah satunya bernama Kleopas. Mereka tepat di hari Paskah ketika di Lukas 24 kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat yang pertama, maka bercerita bagaimana pagi-pagi benar Maria pergi ke kubur Yesus dan menjumpai batu kubur itu telah terguling dan jenazah Tuhan Yesus tidak ditemukan di sana. Dan bagaimana paniknya Maria menceritakan hal tersebut kepada Petrus dan para murid yang lain. Bagaimana dia tidak menemukan dari jenazah Tuhan Yesus, guru dan Tuhan mereka. Tapi ada 2 orang murid, yaitu salah satunya bernama Kleopas, yang tidak tahu akan hal tersebut. Mereka tidak mengerti akan segala sesuatu yang sedang terjadi. Kenapa? Karena 2 orang murid ini sedang menuju ke sebuah tempat, sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang terletak 7 mil atau lebih kurang 11 km jauhnya dari Yerusalem. Pak, Bu, Saudara, dan dalam perjalanan tersebut, tiba-tiba guru dan Tuhan mereka, yaitu Tuhan Yesus, datang menghampiri mereka, ikut berjalan dengan mereka, bahkan bercakap-cakap dengan mereka. Tapi ada hal yang menarik. 2 orang murid ini tidak sadar kalau yang ikut berjalan, ngobrol, bercakap-cakap dengan mereka adalah guru dan Tuhan mereka, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan 2 orang murid ini tidak sadar kalau yang berjalan menghampiri mereka, ikutan ngobrol, bercakap-cakap dengan mereka adalah guru dan Tuhan mereka? Apa yang menyebabkan 2 orang murid ini tidak menyadari? Yang pertama, Pak, Bu, Saudara, 2 orang murid ini dalam kondisi yang sedang galau hidupnya, sedang bingung, sedang kehilangan pegangan hidup. Mereka nggak tahu lagi mesti buat apa. Karena Tuhan Yesus, guru dan Tuhan mereka, yang mereka pikir akan menggantikan, membebaskan mereka dari perbudakan Romawi. Dan di depan mata mereka, bagaimana mereka melihat Tuhan Yesus disalibkan, bahkan mereka ikut memakamkan dari Tuhan Yesus. Dan pupus sudah harapan mereka. Mereka sedang kehilangan pegangan hidup, lagi bingung apa yang harus mereka lakukan. Dan Pak, Bu, Saudara, mereka dikatakan berjalan meninggalkan Yerusalem menuju ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Pak, Bu, Saudara, penyebab pertama kenapa 2 orang murid ini bisa tidak sadar kalau yang berjalan dengan mereka adalah guru dan Tuhan mereka, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Yang pertama adalah karena mereka menjauhi Yerusalem, jauh dari Yerusalem. Pak, Bu, Saudara, Yerusalem adalah gambaran dari di mana hadirat Tuhan ada. Yerusalem dikatakan adalah kota Shalom, kota di mana damai Tuhan ada.
Pak, Bu, Saudara, ingat pesan Tuhan Yesus kepada para muridnya? Tuhan Yesus berpesan kepada mereka, jangan tinggalkan kota Yerusalem sebelum mereka penuh dengan Roh Kudus. Tapi 2 orang murid ini, mereka tinggalkan Yerusalem. 2 orang murid ini, kenapa bisa tidak sadar kalau yang berjalan dengan mereka, bercakap-cakap dengan mereka adalah guru dan Tuhan mereka? Yang pertama, karena mereka jauh dari Yerusalem. Pak, Bu, Saudara, mungkin ada di antara kita yang hidupnya seperti 2 orang murid ini. Lagi kehilangan pegangan hidup. Lagi bingung hidupnya. Yang pertama, jangan lakukan kesalahan yang sama. Yaitu jauh dari Yerusalem. Jangan jauh dari hadirat Tuhan. Jangan jauh di mana ada damai dan sukacita dan kekuatan Tuhan ada. Jangan melenceng dari apa yang Tuhan sudah rencanakan dan tetapkan buat setiap kita. 2 orang murid ini bisa tidak sadar kalau yang berjalan dengan mereka adalah guru dan Tuhan mereka. Karena yang pertama, mereka tinggalkan Yerusalem. Mereka jauh dari hadirat Tuhan. Mereka jauh dari di mana damai Tuhan ada. Mereka melenceng dari apa yang Tuhan sudah siapkan dan Tuhan sudah tetapkan dalam rencana dalam kehidupan mereka. Yerusalem juga bicara tentang bagaimana mereka jauh dari persekutuan dengan saudara-saudara yang lain. Ingat, para murid yang lain, mereka tetap tinggal di Yerusalem. Tapi 2 orang murid ini, mereka jauhi Yerusalem. Mereka tinggalkan saudara-saudara mereka. Mereka tinggalkan rekan-rekan seiman mereka. Pak, Bu, Saudara, ingat Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita jauh menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan, dari ibadah-ibadah. Janganlah kita jauh berkumpul dengan saudara-saudara seiman. Pak, Bu, Saudara, jangan buat kesalahan yang sama. Yang pertama, jangan jauh dari hadirat Tuhan. Jangan jauh dari di mana damai dan sukacita Tuhan ada. Jangan melenceng dari rencana yang Tuhan sudah tetapkan buat setiap kehidupan kita. Jangan kita menjauhi persekutuan ibadah kita dengan saudara-saudara seiman. Yang kedua, yang menyebabkan apa yang mereka tidak sadar, kalau yang berjalan dengan mereka adalah guru dan Tuhan mereka, dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ada sesuatu yang menghalangi. Alkitab tidak mencatat dengan spesifik apa yang menutup atau apa yang menghalangi mata mereka. Tapi Pak, Bu, Saudara, saya catat di sini. Yang pertama, seringkali kesulitan hidup, tantangan hidup bisa membuat seseorang tidak menyadari, tidak melihat akan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Ingat bangsa Israel, ketika mereka dilepaskan dari perbudakan Firaun, mereka lewat 10 tulah yang ada, tidak satu pun menimpa umat pilihan Tuhan. Tuhan buat mujizat, Tuhan belah laut di tengah-tengah mereka. Dan mereka nikmati semua mujizat dan kebaikan Tuhan. Tapi ketika mereka ada di padang gurun, jalan di bawah terik matahari berhari-hari, air dan makanan serba sedikit, mereka mulai teriak-teriak sama Tuhan. Mereka mulai komplain sama Tuhan. Mereka mulai lupa akan semua kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Kenapa? Kesulitan hidup, tantangan hidup membuat mereka tidak menyadari, membuat mereka ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, tidak sadar akan kebaikan Tuhan yang sudah mereka terima. Seringkali hal yang sama dalam hidup kita. Tantangan hidup, kesulitan hidup, kerasnya hidup, kadang membuat kita tidak menyadari akan pertolongan Tuhan, akan kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Apalagi yang bisa menghalangi? Ketika hati seseorang dipenuhi dengan rasa pahit, kecewa, sedih dan sakit hati, maka itu bisa membuat seseorang tidak sadar akan kebaikan Tuhan, bahkan kebaikan orang lain dalam hidupnya. Amsal berkata, seorang saudara yang dikhianati jauh lebih sulit didekati. Saudara pernah punya pengalaman? Saya pernah punya pengalaman ketika tanpa sadar saya melukai, saya membuat seorang dari kawan saya kecewa. Maka saya mencoba memperbaiki hubungan saya dengan teman saya ini, rekan saya ini. Tapi Pak, Bu, Saudara, karena hatinya sudah diliputi dengan kecewa, sakit hati, kekecewaan, pahit, maka mau sebaik apapun yang kita buat, mau setulus apapun yang kita kerjakan, di mata dia tetap aja salah, tetap aja itu tidak berkenan. Kenapa? Karena hatinya sudah diliputi oleh rasa kecewa dan pahit.
Dan itu seringkali bisa menghalangi seseorang melihat kebaikan Tuhan, kebaikan pertolongan dari orang lain dalam kehidupan mereka. Apalagi yang bisa menghalangi? Daya tarik dunia. Itu bisa membutakan seseorang dari kebaikan dan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Maka dari itu pastikan hati kita bersih dari setiap rasa sakit hati, kecewa. Pastikan kita tidak dibutakan oleh daya tarik dunia. Nah, Pak Bu, Saudara, yang menarik, yang dahsyat adalah ketika Tuhan Yesus tahu bahwa dua orang muridnya ini jauh dari hadirat Tuhan, melenceng dari rencana Tuhan, jauh dari persekutuan dengan saudara seiman. Hatinya, hidupnya dipenuhi dengan rasa kecewa, sedih, sakit hati. Maka Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan hampiri mereka. Ada titik balik dalam kehidupan mereka. Saya berikan tema khotbah hari ini adalah titik balik. Titik balik. Pak Bu, Saudara, di mana titik baliknya? Titik baliknya ada di Lukas 24 ayat yang ke-15. Lukas 24 ayat 15 berkata demikian. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Pak Bu, Saudara, lihat ketika dua orang murid ini salah. Mereka melenceng dari rencana Tuhan, mereka jauh dari hadirat Tuhan, mereka jauh dari persekutuan. Hati dan hidup mereka dipenuhi dengan rasa sakit hati, kecewa dan sedih, kehilangan pegangan hidup. Bukan mereka cari Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang mencari dan mendekati mereka. Wow, bukankah kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa? Sifat dari Tuhan kita, ketika kita jauh, ketika kita melenceng, Tuhan kita tidak dibiarkan begitu aja. Tuhan mau kita tetap pada rencananya. Tuhan mau kita pada kehendaknya yang sempurna. Tuhan cari dua orang murid ini. Ingat Simon Petrus, ketika dia menyangkal bahkan mengutuk dari guru dan Tuhannya. Apakah Tuhan Yesus langsung berkata, "Oke, Simon, kau sudah menyangkal aku, kau sudah mengutuk aku, dicoret namanya"? Tidak. Tuhan cari Simon Petrus. Di tepi Danau Galilea, Tuhan pulihkan Simon Petrus. Hal yang sama berlaku buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ketika kita bisa salah di hadapan Tuhan, rasanya jauh dari hadirat Tuhan, rasanya melenceng dari rencana Tuhan, rasanya jauh dari persekutuan. Ada rasa sedih, kecewa yang meliputi hati dan pikiran kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan cari kita. Ada titik balik dalam kehidupan kita. Titik baliknya juga di mana lagi? Di Lukas 24 ayat 31-33. Dikatakan ketika itu terbukalah mata mereka, mereka pun mengenal dia. Dan mereka berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Ternyata Tuhan ketika mencari kita waktu kita salah, waktu kita jauh dari rencana Tuhan, waktu kita jauh dari persekutuan, waktu dia cari kita dan menjumpai kita, yang Tuhan lakukan adalah mengobarkan kembali semangat, mengobarkan kembali api cinta kita kepada Tuhan. Dua orang murid ini ngalami itu. Mereka berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar waktu dia berbicara dengan kita? Tuhan nyalakan kembali api itu. Pak Bu, Saudara, saya berdoa ketika Bapak Ibu Saudara menyaksikan ibadah tayangan ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mungkin Bapak Ibu Saudara seperti dua orang murid ini, rasanya sudah kehilangan pegangan hidup jauh. Rasanya sudah padam api itu. Ketika Tuhan menghampiri engkau hari ini, Tuhan nyalakan kembali api itu. Bersemangat kembali. Berlari-lari mengejar Tuhan. Mencintai Tuhan kembali. Nah, Pak, Bu, Saudara, yang terakhir. Kalau kita sudah mengalami titik balik itu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Ada dua hal, Pak, Bu, Saudara. Mari kita buka Mazmur 92 ayat yang ke-12 atau 13 di versi yang lain. Mazmur 92 ayat yang ke-13 berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pak, Bu, Saudara, Alkitab khususnya dalam ayat ini menggambarkan kita orang benar, digambarkan seperti pohon kurma dan pohon aras. Kenapa dua pohon ini? Kenapa pohon kurma dan pohon aras? Yang pertama, kenapa pohon kurma? Salah satu karakteristik atau ciri dari pohon kurma adalah ketika pohon itu
bertambah usianya, baik 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun, maka salah satu cirinya adalah pohon itu makin lama akan semakin lurus. Semakin lurus. Pohon kurma yang sudah usia belasan puluhan tahun, bahkan lebih dari itu, dapat dipastikan pohonnya menjulang tinggi, warnanya berubah, dan yang pasti pohon itu batangnya lurus. Tuhan mau, Pak, Bu, Saudara, ketika kita mengalami titik balik bersama dengan Tuhan, Tuhan tambahkan 1 hari usia kita. Tuhan tambahkan 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun usia kita. Biarlah kita punya komitmen di hadapan Tuhan. Makin hari aku mau hidupku makin lurus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Pastikan ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan, ketika Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, kita punya komitmen, hari ini aku mau hidup makin hari, makin lurus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, kenapa pohon aras? Salah satu karakteristik pohon aras adalah makin lama, makin berkualitas. Sama dengan hidup kita. Tuhan mau hidup kita. Ketika Tuhan memberikan kita kesempatan, ketika Tuhan menambahkan 1 hari nafas kehidupan kepada kita, biarlah kita punya komitmen. Kita mau hidup kita makin hari semakin berkualitas di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Semakin berkualitas, semakin menuruti firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, semakin dikenan oleh manusia. Pak, Bu, Saudara, pada akhirnya ketika kita mengalami titik balik, waktu kita rasanya bingung, jauh dari hadirat Tuhan, jauh dari rencana Tuhan, jauh dari persekutuan, kita diliputi oleh rasa kecewa dalam kehidupan ini. Ingat, Tuhan sedang mencari Bapak Ibu Saudara. Ingat, Tuhan sedang menyalakan kembali semangat dan api cinta itu. Dan yang harus kita lakukan, waktu kita mengalami titik balik, hiduplah semakin lurus dan semakin berkualitas di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Hamba berdoa, ya Tuhan, kiranya firman yang sederhana ini mengajar, mengingatkan kami kembali betapa Tuhan sayang kepada kami. Kami tahu hari-hari ini Tuhan sedang menguatkan yang lemah, memberikan kembali arahan, membawa kembali ke jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba berdoa buat setiap Bapak, Ibu, Saudara yang menyaksikan ibadah pada hari ini. Aku berdoa, ya Tuhan, lawatan-Mu turun, hadirat-Mu menjamah mereka. Dan kami punya satu komitmen, kami mau hidup kami semakin lurus dan semakin berkualitas di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Terima kasih, semua pergumulan kami, kesulitan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup melakukan apapun yang dianggap mustahil. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.